Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di pertemuan kali ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Jadi, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah, dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang model matematika. Jadi, sebelum pembelajaran, marilah kita memulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pengenalan awal, saya akan sedikit mengingatkan tentang model matematika. Apa sih yang berhubungan dengan model matematika? Seperti yang teman-teman tahu, adik-adik SMA yang menjadi siswa pasti kenalkan dengan yang namanya aljabar, ya? Ya. Tahu aljabar? Tahu. Aljabar. Nah, di aljabar itu ada apa saja? Yang pertama ada apa? Variabel. Kemudian apa lagi? Konstanta. Kemudian satu lagi koefisien, ya kan? Nah, dalam model matematika ini akan bersinggungan mengenai variabel-variabel dan pertidaksamaan. Nah, apa tujuan kita mempelajari model matematika ini? Jadi tujuannya itu kita bisa menentukan variabel dan pertidaksamaan yang akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Jadi langsung saja untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Saudara Burhanuddin. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan. Apa itu SPLDV dan model matematika. Sistem persamaan adalah himpunan persamaan yang saling berhubungan. Variabel merupakan nilai yang dapat berubah guna persamaan linear adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 1. Sistem persamaan linear 2, variabel merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Dalam sebuah SPLDV, biasanya melibatkan dua persamaan dengan dua variabel. Selanjutnya. Silahkan Saudari Dini. Dini. Gimana? Ini mana Dini? Oke, jadi untuk penjelasan yang ketiga itu, kan setelah kita mengenal persamaan linear, ada juga yang dikenal dengan pertidaksamaan linear. Jadi pertidaksamaan linear dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memodelkan masalah tersebut ke dalam model matematika. Model matematika itu sendiri
Yang dihasilkan dapat berupa bentuk persamaan, dapat juga pertidaksamaan, dan sistem persamaan atau yang lainnya. Jadi, model matematika itu akan terdiri atas sekumpulan lambang yang disebut variabel, yang kemudian di dalamnya memuat operasi matematika. Oke, kemudian silakan Saudari Alfi jelaskan. Saudari Alfi, silakan menjelaskan bagian kegunaan. Alfi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Sebesar nek. yang dapat kegunaan yang dapat diperoleh model matematika. Antara lain, menambahkan kecepatan, dan kekuatan gagasan dalam waktu yang relatif singkat. Kedua, deskripsi menjadi pusat perhatian. Mendapatkan pengertian atau kejelasan dalam masalah. Dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena perlastannya. Sebagai dasar perencanaan, kontrol dalam pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Sekian. Sudah. Halo. Sama. Yang tidak sini. Lanjut ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Langsung contoh. Silakan Adi. Ya, untuk di sini
siswa bisa membedakan untuk dua variabel untuk membedakan suatu variabel bahwa di variabel itu mempunyai nilai. Nah, untuk kita harus bisa membedakan dari soal cerita itu kan biasanya ada seperti contoh, misalkan 2 pena dan 1 buku. Dan misalkan buku itu X dan pena itu Y. Maka X tambah 2Y. Itu untuk pembentukan variabel ke modelan matematika. Dari soal cerita kita asumsikan dalam model matematika. Contohnya mana sih ini? Yang ungu. Nggak dia atau nih. Langsung aja ke contoh yang lihat yang bagian warna ungu itu. Luas daerah parkiran 360 meter kuadrat. Luas untuk sebuah motor 6 meter kuadrat dan untuk mobil 24 meter kuadrat. Parkiran tersebut hanya mendapat menampung 30 kendaraan. Terus yang ditanyakan itu tentukan pemodelan matematika untuk permasalahan tersebut. Jadi untuk menentukan model matematika dalam contoh tersebut kita harus mengasumsikan atau memisalkan motor itu X dan mobil itu Y. Jadi karena luas daerah parkiran 360, sedangkan luas motor itu 6 meter persegi, meter kuadrat, dan mobil 24 kuadrat, maka misalkan motor itu X dan mobil itu Y, dapat model matematika yaitu 6X plus 24Y sama dengan kurang dari atau sama dengan 360 meter persegi. Itu. Terus parkiran tersebut hanya dapat menampung 30 kendaraan. Berarti untuk motor
tadi kan X dan mobil itu Y, maka dapat diperoleh X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Sekian. Kembalikan belajar ke Elsa. Oke. Di sini saya akan merangkum dari semua penjelasan teman-teman semua. Semoga dari penjelasan saya ini bisa dimengerti. Nah, saya akan merangkum dari awal, yang mana kita akan belajar tentang model matematika. Di sini model matematika ini kita mengenal dua variabel yang berbeda. Misalnya kita misalkan dua variabel itu dengan pena atau pena dengan pensil. Nah, pena dengan pensil itu jelas berbeda. Nah, disitulah kita menganggap kedua buah benda itu beda. Jadi bisa kita misalkan dengan X atau Y. Nah, di situ konsep perbedaan variabel. Terus untuk menentukan tanda untuk pertidaksamaan khususnya, karena pertidaksamaan itu ada dua tanda, yaitu lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Terus untuk yang kategori persamaan itu ada tanda yang namanya sama dengan. Untuk tanda yang lebih besar sama dengan, biasanya itu ada kata-kata misalnya dapat menampung paling sedikit. Nah, itu biasanya dapat menampung paling sedikit itu kita gunakan kata lebih besar sama dengan. Terus jika kita mendengar kata-kata hanya dapat menampung, itu berarti kita gunakan tanda pertidaksamaan, yaitu tanda kurang dari sama dengan. Begitu untuk tanda pertidaksamaan ataupun tanda persamaan yang kita gunakan. Terus untuk kategori yang ketiga, bisa diperhatikan HLT-nya. Dengan begitu, siswa dapat menentukan model matematika untuk permasalahan tersebut. Jadi, kalau sudah tahu variabelnya, sudah tahu tanda pertidaksamaan atau persamaannya, maka di situ siswa akan bisa menentukan model matematika mana yang benar jawaban soal yang diberikan. Itulah sekiranya hal-hal yang akan kita pelajari di model matematika ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari penjelasan kawan-kawan atau teman-teman semua. Semoga adik-adik mengerti dari penjelasan kami. Cukup mungkin. Untuk saya kembalikan kepada moderator, Elsa. Oke, jadi di sini kami akan mempunyai LKS atau lembar kerja siswa yang akan kami bagikan secara online ke masing-masing siswa. Nah, nanti LKS itu tolong dikerjakan dan jawabannya boleh dikirim juga melalui foto atau file PDF, terserah kalian. Jadi dari LKS itu kami akan mengetahui perkembangan pemahaman kalian tentang materi yang kami sampaikan. Oke, jadi bagaimana siswa-siswa? Apakah kalian mengerti atau paham? Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Boleh disampaikan. Mengerti semua. Insya Allah. Mengerti. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Jadi nanti LKS-nya tolong dikerjakan dan hasilnya tolong dikirimkan secara online. Oke. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini yang singkat ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.
Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.